Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu lagi ya. Seperti biasanya, saya akan menemani istirahat kalian dengan kisah-kisah Nabi yang ada di Al-Qur'annya ya guys. Yang kali ini akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam bagian yang kedua, yaitu tentang Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini merasa iri karena Nabi Yusuf dan adiknya itu Bunyamin sangat diperhatikan oleh ayah mereka. Dan untuk menghilangkan Nabi Yusuf, mereka akan membuangnya ke dalam sumur. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita ikuti saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan ia, dan pada saat ia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sementara mereka tidak mengingatnya lagi. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada sore hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu ia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Quran Surat Yusuf 15 sampai dengan 18. Mereka terus-menerus melakukan pendekatan kepada ayah mereka untuk memohon agar Yusuf diizinkan pergi bersama mereka, hingga akhirnya ayah mereka mengizinkannya. Selanjutnya mereka membawa Yusuf pergi hingga sosok Yusuf tidak terlihat lagi oleh penglihatan ayahnya. Dalam perjalanan mereka menghina dan mencaci maki Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Mereka bersepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam dasar sumur. Di tengah-tengah sumur terdapat sebuah batu sebagai panjatan. Ketika air sumur menyusut atau menjadi sedikit, orang pun turun menapaki batu panjatan tersebut agar lebih mudah menggapai air di dasar sumur, hingga ember penuh terisi air. Penimba pun segera menarik tali timbanya saat ember sudah berisi penuh. Ketika mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, Allah memberi wahyu kepada Yusuf, engkau pasti mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang engkau hadapi ini. Pada saatnya nanti engkau akan menceritakan kepada saudara-saudaramu itu tentang apa yang pernah mereka lakukan terhadap dirimu ini, yaitu ketika engkau menjadi orang terhormat dan berkedudukan tinggi, sementara mereka pada saat itu sangat membutuhkan dirimu, bahkan mereka takut kepadamu. Akan tetapi saat itu mereka tidak mengenal dirimu.
Mujahid dan Qatadah berkata, mereka tidak mengetahui bahwa saat itu Allah telah menurunkan wahyu kepada Yusuf. Ibnu Abbas berkomentar tentang firman Allah. Sementara mereka tidak mengingatnya lagi. Quran Surat Yusuf 15. Maksudnya, suatu saat nanti engkau pasti akan menceritakan peristiwa ini kepada saudara-saudaramu itu pada saat mereka tidak lagi mengenali dirimu. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Setelah memasukkan Yusuf ke dalam sumur, mereka segera mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah. Setelah itu, mereka kembali pulang memenuhi ayah mereka pada sore hari. Mereka menangis di hadapan sang ayah, seolah-olah mereka menangisi saudara mereka, Yusuf. Berkaitan dengan hal ini, sebagian ulama salaf memberi nasihat. Janganlah engkau tertipu oleh tangisan orang yang zalim. Berapa banyak orang zalim membuat tipu muslihat dengan menampakkan dirinya sebagai orang yang sangat sensitif dan bersedih hati sembari menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tangisan saudara-saudara Yusuf yang datang menemui ayah mereka pada sore hari dalam keadaan menangis sedih. Maksudnya, ketika malam yang gelap telah tiba, mereka datang dalam kondisi melanggar perjanjian dan melakukan pengkhianatan, bukan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan mereka. Allah berfirman, mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Maksudnya, kami tinggalkan Yusuf di dekat pakaian-pakaian kami. Selanjutnya, mereka berkata, lalu ia dimakan serigala. Maksudnya, saat itu kami tidak berada di sampingnya karena kami sedang sibuk berlomba dan bermain. Dan engkau sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Maksudnya, engkau tidak akan percaya terhadap apa yang kami sampaikan ini, yaitu kabar tentang dimakannya Yusuf oleh serigala, meskipun kami tidak berbohong kepadamu. Bagaimana mungkin engkau akan mempercayai kami sementara engkau telah menuduh kami melakukan pembunuhan terhadap Yusuf? Sejak awal engkau telah mengkhawatirkan dirinya yang akan dimakan serigala. Selanjutnya, kami memberi jaminan kepadamu bahwa ia tidak akan dimakan serigala, karena kami akan benar-benar menjaga dan melindunginya. Akan tetapi kenyataannya sungguh berbeda. Dalam pandanganmu, kami bukan termasuk orang-orang yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, kami dapat memaklumi sikap tidak percaya engkau terhadap kami dan kenyataan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Maksudnya darah palsu yang dibuat-buat. Mereka sengaja mencari seekor anak kambing dan menyembelihnya, lalu mengambil darahnya dan melumurkannya pada baju Yusuf. Hal itu mereka lakukan untuk mengelabui ayah mereka bahwa Yusuf benar-benar telah diserang dan dimakan oleh serigala. Para ulama berkata, mereka lupa merobek-robek baju Yusuf, dan kebohongan sepertinya akan terbongkar disebabkan oleh kelalaian. Ketika tampak adanya tanda-tanda yang meragukan, ayah mereka tidak mempercayai begitu saja cerita mereka itu, karena Yakub benar-benar memahami perseteruan mereka terhadap Yusuf.
Yakub mengetahui kedengkian mereka disebabkan kasih sayangnya kepada Yusuf melebihi kasih sayangnya kepada mereka. Hal ini terjadi karena sejak kecil sudah terlihat oleh Yakub tentang tanda-tanda keagungan dan kemuliaan pada diri Yusuf. Hal itu karena Allah menghendakinya untuk mengemban misi kenabian. Ketika muncul keinginan untuk mengambil semua keistimewaan dan kelebihan yang ada pada diri Yusuf itu, mereka berusaha melakukannya dengan berbagai macam cara untuk melenyapkan Yusuf dari sisi sang ayah. Setelah itu mereka datang menemui ayah mereka sambil menangis dan merunduk sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yakub berkata, sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Quran Surat Yusuf 18. Menurut ahli kitab, Raubil memberi saran agar Yusuf dimasukkan ke dasar sumur. Di sisi lain, ia mempunyai rencana tersembunyi untuk mengambil Yusuf kembali tanpa sepengetahuan mereka. Dengan begitu, ia bisa membawa Yusuf kembali menemui ayahnya saat mereka sudah melupakannya. Namun ternyata mereka menjual Yusuf kepada kafilah yang sedang melakukan perjalanan. Ketika Raubil kembali untuk mengeluarkan Yusuf dari sumur pada sore harinya, ia tidak mendapatkannya. Saat itu juga ia merobek-robek pakaian Yusuf. Kemudian ia mencari anak kambing, menyembelihnya, dan melumurkan darahnya ke pakaian Yusuf. Saat Yakub mengetahui pakaian Yusuf yang robek, beliau segera memakai pakaian hitam. Beliau sangat sedih dengan kematian Yusuf hingga beliau berkabung untuk beberapa hari lamanya. Pendapat ahli kitab ini sungguh keliru dan menyimpang dari kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, maka ia menurunkan timbanya. Ia berkata, oh, kabar gembira, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Lalu mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi ia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut ia sebagai anak. Dan demikian pula kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Tatkala ia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Yusuf 19-22. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang kisah Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf duduk di dalam sumur sembari menunggu kebaikan dan kasih sayang Allah kepadanya. Setelah itu datanglah para musafir ke sumur yang di dalamnya Yusuf berada. Ahli kitab berkata, para musafir itu membawa barang-barang dagangan berupa
fustuk, buah kenari, kayu sanaubar, pohon cemara, dan butnun, pohon pinus. Mereka adalah rombongan musafir dari Syam menuju Mesir. Di tengah perjalanan mereka mengutus beberapa orang untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ketika salah seorang dari mereka mengulurkan tali timbanya ke dalam sumur dan menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf menggelantungkan diri pada tali timba itu. Ketika penarik tali timba itu melihat ada seorang anak yang tertarik bersama timbanya, ia berkata, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Oh, kabar gembira!" Dengan kata lain, "Oh, senangnya hatiku." Selanjutnya, penarik tali timba berkata, "Ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Maksudnya mereka menjadikan Yusuf termasuk dalam komoditas barang dagangan yang ada hitungan keuntungannya. Mereka hendak menjual Yusuf, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maksudnya Allah Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf dan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang menemukan Yusuf, sebab Yusuf dianggap sebagai barang temuan yang layak untuk dijual. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak untuk mengubah situasi dan kondisi yang memprihatinkan itu. Pasalnya, di dalam peristiwa tersebut banyak terkandung hikmah yang sangat besar, takdir masa depan, dan rahmat bagi penduduk Mesir. Semua itu akan terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan anak ini, Yusuf. Allah hendak memberikan berbagai macam karunia dan kasih sayangnya. Setelah itu, anak ini akan memegang peranan yang sangat penting dan bermanfaat bagi mereka, baik di dunia maupun akhirat. Manfaat yang tidak dapat diukur dan dihitung besarnya. Nabi Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Ketika saudara-saudara Yusuf mengetahui bahwa musafir itu telah mengambil Yusuf dari sumur, mereka segera menemui para musafir tersebut seraya berkata, "Anak ini milik kami yang hilang, oleh sebab itu serahkan ia kepada kami." Para musafir itu kemudian menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah atau tidak seberapa karena mereka sama sekali tidak tertarik kepadanya, yaitu beberapa dirham saja. Mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Naufal Bikari, As-Sadi, Qatadah, dan Atiyah Al-Aufi berkata, mereka menjual Yusuf dengan harga 20 dirham, lalu uang itu dibagi bersama, sehingga setiap dari mereka mendapatkan 2 dirham. Mujahid berkata, seharga 22 dirham. Ikrimah dan Muhammad bin Ishaq berkata, seharga 40 dirham. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Maksudnya, perlakukan ia dengan baik. Boleh jadi ia bermanfaat bagi kita atau kita pungut ia sebagai anak. Ini merupakan bentuk kasih sayang, rahmat, dan kebaikan dari Allah bagi Yusuf karena Allah hendak memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan akhirat. Para ahli kitab berkata, orang yang membeli Yusuf itu adalah orang Mesir yang terkenal dan terhormat.
ia seorang menteri yang berkuasa penuh dalam mengatur ekonomi rakyat, dan di kemudian hari jabatan tinggi tersebut akan diserahkan kepada Yusuf. Ibnu Ishaq berkata, nama orang itu adalah Itfir atau Kitfir bin Rauhib. Adapun Raja Mesir pada saat itu bernama Rayyan bin Walid, seorang laki-laki dari kabilah Amalik. Selanjutnya Ibnu Ishaq berkata, istri menteri yang membeli Yusuf bernama Ra'il binti Ramayil. Ada pula yang berpendapat bahwa nama istrinya adalah Zulaiha. Namun yang jelas, Zulaiha adalah nama gelar bagi wanita tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa namanya adalah Faka binti Yanus, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Sa'labi yang berasal dari Ibnu Hisham Ar-Rifai. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ib dari Abu Salih. Dari Ibnu Abbas ia berkata, orang yang menjual Yusuf di Mesir adalah orang yang membawanya ke negeri itu, yaitu bernama Malik bin Za'ar bin Nuaid bin Madian bin Ibrahim. Wallahu alam. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, ada 3 orang yang firasatnya sangat tajam, yaitu pejabat Mesir, menteri, yang berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi ia bermanfaat kepada kita atau kita pungut ia sebagai anak. Quran Surat Yusuf 21. Selanjutnya, seorang wanita yang berkata kepada ayahnya tentang Musa, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surat Al-Qasas 26. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau meminta Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menggantikan beliau sebagai khalifah berikutnya. Ada pula yang berpendapat bahwa pejabat menteri itu membeli Yusuf dengan harga 20 dinar. Ada juga yang berpendapat bahwa Yusuf dibeli dengan minyak misik seberat timbangan badannya. Ada juga yang menyebut senilai 1 kain sutra atau senilai sekian perak. Wallahu alam. Anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikian pula kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir. Maksudnya Allah telah menjadikan penguasa dan istrinya itu berbuat baik kepada Yusuf dan memberinya kedudukan yang terhormat di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya tabir mimpi. Maksudnya Allah memberikan kepada Yusuf pemahaman tentang mimpi dan tabir atau arti dari mimpi tersebut. Allah berkuasa terhadap urusannya. Maksudnya, ketika Allah menghendaki sesuatu, Dia menciptakan berbagai macam sebab dan kondisi yang dapat mengantarkan terwujudnya sesuatu itu yang sulit dipahami oleh kebanyakan manusia. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tatkala ia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Yusuf 22.
Ayat di atas memberikan gambaran bahwa semua peristiwa yang dialami oleh Yusuf alaihi salam terjadi ketika beliau memasuki usia dewasa yang benar-benar matang, yaitu sebelum beliau memasuki usia 40 tahun. Dalam hal ini, usia 40 tahun merupakan batas usia minimal bagi seseorang yang hendak menerima wahyu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi atau rasul. Berkaitan dengan kriteria usia dewasa yang benar-benar matang atau sempurna, para ulama telah berbeda pendapat. Menurut Malik, Rabi'ah, Zaid bin Aslam, dan Asy-Sya'bi, kriterianya adalah saat seseorang pernah mengalami mimpi basah. Sa'ad bin Jubair berpendapat saat seseorang telah berusia 18 tahun. Ad-Dahhak berpendapat 20 tahun, menurut Ikrimah 25 tahun, menurut Asadi 30 tahun, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah 33 tahun, menurut Al-Hasan 40 tahun, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Quran Surat Al-Ahqaf 15. Nabi Yusuf digoda oleh istri tuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan wanita Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan ia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata ia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Yusuf berkata, "Ia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Lalu seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di depan wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Tetapi jika baju gamisnya koyak di belakang, wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah ia, "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu, wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Quran
Surat Yusuf 23 sampai dengan 29. Allah Subhanahu wa taala menceritakan melalui ayat-ayat di atas tentang rayuan istri Al-Aziz terhadap Yusuf alaihi salam. Wanita itu mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas jika dipandang dari status dan kedudukannya sebagai istri seorang pejabat tinggi. Ia adalah wanita yang sangat cantik, kaya, berkedudukan, dan masih muda. Diceritakan bahwa wanita itu menutup pintu-pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf. Selanjutnya, ia memasrahkan dirinya kepada Yusuf dengan berbagai macam rayuan dan godaan. Ia memakai pakaian yang paling indah, paling mewah, dan paling mahal yang dimilikinya. Semua ini sangat dimaklumi karena ia adalah istri seorang menteri. Ibnu Ishaq berkata, ia adalah putri saudara perempuan Raja Rayyan bin Walid, penguasa atau Raja Mesir. Di sisi lain, Yusuf alaihi salam adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan berpenampilan sangat menawan. Hanya saja beliau seorang nabi dari keturunan para nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dari perbuatan keji dan melindunginya dari tipu daya wanita. Beliau adalah pemuka dari para pemuda yang merupakan salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam kitab Asy-Syahihain dari utusan Allah yang merupakan penutup para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan langit dan bumi. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, orang yang mengingat Allah seorang diri hingga kedua matanya basah karena menangis, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid saat ia keluar hingga kembali lagi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Seorang pemuda yang tumbuh menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu ia berkata, "Aku takut kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada intinya, istri menteri Al-Aziz itu mengajak Yusuf dengan ajakan yang penuh nafsu. Wanita itu terus merayu dan menggoda Yusuf karena terdorong oleh rasa cinta dan keinginan yang membara. Dalam kondisi seperti itu, Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Ia adalah Tuanku." Maksudnya, suaminya Al-Aziz, sang pemilik rumah, adalah tuannya Yusuf. Ia telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya, ia, Al-Aziz, telah berbuat baik kepadaku dan memuliakan kedudukanku di sisinya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Dalam hal ini, kami telah mengemukakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula.
dengan wanita itu, andai kata ia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Berkaitan dengan ayat ini, kami telah menjelaskan penafsirannya secara panjang lebar dalam kitab tafsir kami, yaitu Tafsir Ibnu Katsir, sehingga tidak perlu lagi dikemukakan di sini. Berkaitan dengan hal ini, para ahli tafsir kebanyakan mengutip pendapat-pendapatnya dari kitab-kitab ahli kitab. Oleh karena itu, bagi kami berpaling dari pendapat-pendapat tersebut adalah lebih utama. Suatu hal yang wajib diyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Yusuf alaihi salam dan menjaga beliau dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah menjauhkan beliau dari perilaku keji dan menjaganya dari godaan wanita tersebut. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Maksudnya, Yusuf menghindar dari wanita itu dan mencari pintu agar beliau bisa keluar dan lari menjauh. Sementara itu, wanita tersebut terus mengejar dan menarik gamis Yusuf dari belakang hingga terkoyak. Dan kedua-duanya mendapati, maksudnya kepergok suami wanita itu di muka pintu. Maksudnya, suami wanita itu tiba-tiba muncul dan berdiri di depan pintu, lalu wanita itu segera berbicara kepada suaminya yang isinya menuduh Yusuf. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Wanita itu mengaku menjadi korban dan Yusuf adalah pelakunya. Wanita itu berusaha melepaskan diri dari tuduhan dan berlagak suci. Oleh sebab itu, Yusuf alaihi salam berkata, "Ia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Yusuf memandang perlu untuk menyampaikan yang hak pada saat dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Ada yang berpendapat bahwa saksi tersebut adalah anak kecil yang masih dalam gendongan buayan. Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Hilal bin Yasaf, Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, dan Ad-Dahhak. Ibnu Jarir memilih pendapat Ibnu Abbas. Dalam hal ini, terdapat juga hadis yang diriwayatkan secara marfu dari Ibnu Abbas. Sementara itu, yang menyebutnya mauquf hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Ada pula yang berpendapat bahwa saksinya adalah seorang laki-laki yang merupakan orang dekat Kitfir, suami wanita itu. Ada pula yang berpendapat bahwa saksinya adalah orang dekat wanita itu. Beberapa ulama yang mengatakan bahwa saksi itu seorang laki-laki adalah Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Hasan, Qatadah, As-Sadi, Muhammad bin Ishaq, dan Zaid bin Aslam. Saksi itu berkata, jika baju gamis koyak di depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya Yusuf yang menggoda dan ingin berbuat mesum terhadap wanita itu. Lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bagian depannya robek atau terkoyak. Saksi itu melanjutkan ucapannya, akan tetapi jika baju gamisnya koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf
termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, hal itu terjadi karena Yusuf berusaha melarikan diri dari wanita itu. Karena itu, wanita itu mengejarnya dan berhasil menarik baju Yusuf dari belakang, sehingga baju bagian belakangnya sobek atau koyak. Inilah fakta sebenarnya yang terjadi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah ia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Maksudnya, peristiwa yang sangat memalukan ini merupakan tipu daya kamu, hai istriku. Engkau berusaha untuk menggoda Yusuf agar mau memenuhi hasrat keinginanmu. Lalu engkau menuduh Yusuf dengan tuduhan yang batil, palsu. Sikap Tuan Aziz terhadap peristiwa yang terjadi. Suami wanita itu menepuk bahu Yusuf seraya berkata, "Wahai Yusuf, berpalinglah dari ini." Maksudnya, janganlah engkau ceritakan peristiwa ini kepada siapapun, sebab menyembunyikan kasus ini adalah lebih tepat dan lebih baik. Selanjutnya, ia memerintahkan istrinya untuk beristighfar, memohon ampunan atas dosa yang dilakukannya dan bertobat kepada Tuhannya. Sesungguhnya, jika seseorang bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya. Saat itu penduduk Mesir adalah para penyembah berhala. Meskipun demikian, mereka mengetahui bahwa yang dapat mengampuni dosa atau memberi hukuman itu hanyalah Allah semata yang tiada bersekutu baginya. Oleh karena itu, suami wanita tersebut berkata kepada istrinya agar benar-benar bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Si suami mengatakan demikian karena ia melihat betapa besarnya hasrat istrinya kepada Yusuf. Sementara itu, Yusuf sendiri adalah pemuda suci, jujur, dan mampu menahan diri dari perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Oleh sebab itu, ia berkata kepada istrinya, "Mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Quran Surat Yusuf 29. Guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya. Bagaimanakah sikap istri Tuan Aziz selanjutnya untuk mengatasi masalah yang dia hadapi, karena masalahnya itu jadi menyebar guys. Dan istri Tuan Aziz ini menjadi cibiran bagi para ibu-ibu sosialita itu ya, ibu-ibu pejabat pada waktu itu, mencibir perbuatannya yang memaksa Nabi Yusuf untuk berbuat yang tidak senonoh dengannya. Oke, kita tunggu saja episode berikutnya guys. Sampai di sini dulu, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.